Ya, kita mulai saja. Ini sudah pukul 10.16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, pagi ini pukul 10 ini direncanakan memang kita mengadakan acara ini, ya, yang saya sebut sebagai information session tentang Merdeka Belajar dan Permata Sakti. Bentar ya. Khususnya di program studi pendidikan bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris FBS UNM. Ini barangkali yang kedua ya, atau ketiga kali saya berbicara secara resmi dalam forum online seperti ini tentang Merdeka Belajar. Tapi hari ini ada informasi khusus tentang Permata Sakti. Baik, agenda kita pagi ini sebenarnya hanya membahas dua topik ini saja, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang di UNM itu disebut Merdeka Belajar saja ya. Jadi barangkali istilah resmi yang digunakan di UNM untuk program ini adalah Merdeka Belajar. Kemudian Permata Sakti, jadi Merdeka Belajar ini akan saya sajikan, kemudian Permata Sakti akan diuraikan oleh rekan saya Bapak Dr. Yasser Abdul Jawad. Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang Merdeka Belajar ini sampai tengah malam ya kemarin. Jadi saya merasa perlu mengadakan pertemuan ini walaupun secara online. Selain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa, juga untuk sebagai persiapan saya mengikuti rapat nanti siang di jurusan ya, karena jurusan merasa perlu mengadakan pertemuan secara khusus tentang ini dan saya akan tampil di sana. Jadi ini juga sekaligus persiapan saya untuk bicara dalam forum tersebut. Baik, nanti setelah sesi ini Pak Yasser akan berbicara secara khusus tentang Permata Sakti. Namun karena banyaknya pertanyaan tentang Merdeka Belajar, tampaknya saya berkesimpulan banyak orang yang di luar sana yang belum terlalu paham dengan program ini. Program ini banyak sekali dimensinya sebenarnya ya, bukan hanya yang sering dibicarakan sekarang, yaitu hak belajar maksimal 3 semester di luar prodi. Gitu ya. Itu yang saya kira isu yang sangat hangat dibicarakan sekarang. Tapi sesungguhnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini atau MBKM ini sebenarnya cakupannya bukan hanya pada hak belajar 3 semester itu, masih ada aspek-aspek lain tentang ini yang mungkin di luar dari cakupan pembicaraan kita hari ini. Jadi saya akan fokus pada aspek satu saja, yaitu hak belajar atau hak belajar ini secara luas ya. Jadi belajar bukan belajar melaksanakan kuliah saja, tapi beraktivitas maksudnya ya. Belajar dan beraktivitas di luar prodi selama maksimal 3 semester. Maksimal itu artinya bisa sampai 3 semester, walaupun tidak harus 3 semester. Ya. Jadi untuk ini saya mungkin perlu bertanya dulu ya terutama kepada para mahasiswa yang hadir dalam kegiatan dalam kesempatan ini ya. Ini dua hal yang ada di layar sekarang. Menurut adik-adik sekalian, bagaimana ini ya, dua hal ini. Yang pertama, kuliah di luar program studi pendidikan bahasa Inggris ya, prodi kalian sendiri, atau bahkan kuliah di luar Universitas Negeri Makassar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menurut adik-adik sekalian magang selama kuliah itu? Saya mungkin
minta jawaban dulu dari beberapa mahasiswa yang ada di sini. Menurut kalian bagaimana sih itu kuliah di luar prodi atau kuliah di luar UNM? Ini menarik atau tidak kira-kira? Ada mungkin yang bisa jawab? Apakah dia menarik, apakah dia menantang, atau tidak menarik sama sekali, atau apa gitu? Coba Adnan jawab mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya sendiri, kuliah di luar jurusan bahasa Inggris, di luar program studi PBI, itu kayak jadi kesempatan buat saya karena kedepannya saya belum, mungkin kedepannya saya pribadi belum tahu apakah tetap akan berkarir atau melanjutkan fokus di pendidikan bahasa Inggris atau saya malah keluar dari ini, jurusan ini. Jadi kalau misalkan saya pun nanti bekerja atau berkarir di luar jurusan pendidikan bahasa Inggris, mungkin ini bisa jadi kesempatan untuk saya. Jadi saya misalnya memilih memang jurusan yang mungkin saya minati tapi saya tidak kuliah di situ. Kayak contohnya misalkan psikologi. Jadi kalau misalkan saya mau ambil kesempatan ini, ya saya ambil 2 SKS di psikologi, kemudian belajar. Jadi ke depannya kalau misalkan ada ini, setidaknya ada bukti. Jadi, oh saya pernah kuliah 2 SKS, dan saya dapatkan ini, saya punya pengalaman ini, ya begitulah. Jadi setidaknya ada hal yang dilihat nanti ketika saya tidak di pendidikan bahasa Inggris. Ya. Oke. Baik. Jadi yang Adnan maksud ini kalau saya tanggapi, kalau saya pahami, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris itu boleh dibilang mungkin sebagian besar ingin menjadi guru bahasa Inggris kan ya. Tapi mungkin saja di dalam hati masing-masing itu ada keinginan untuk belajar hal-hal lain di luar bidang pendidikan bahasa Inggris. Siapa tahu itu yang menjadi karir di masa depan kan ya. Jadi belum tentu juga akan jadi guru bahasa Inggris. Walaupun prodi kita ini memang tujuannya adalah menghasilkan calon guru bahasa Inggris, tapi soal Anda akan jadi apa di masa depan itu kan Anda yang memutuskan sendiri, apakah akan jadi guru bahasa Inggris atau menjadi profesional di bidang lain. Nah, jadi saya setuju dengan yang Adnan katakan tadi, bahwa yang kesempatan belajar di luar prodi ini atau bahkan kesempatan belajar di luar UNM ini itu peluang besar ya bagi kita untuk barangkali menambah keahlian gitu ya, atau bahkan mempelajari sesuatu yang selama ini ada dalam bayangan kita ya, tapi tidak memungkinkan karena yang ingin kita pelajari itu ada di fakultas lain atau ada di universitas lain, tidak ada di prodi kita. Ya, jadi saya setuju sekali ya dengan apa yang dikatakan oleh Adnan tadi. Saya pribadi misalnya ya, waktu saya masih kuliah S1 bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris, saya ingin sekali belajar fotografi yang ada di seni rupa ya. Waktu itu saya kuliah di IKIP Manado, ada mata kuliah seni rupa mata kuliah fotografi di seni rupa. Tapi karena saya bukan mahasiswa di seni rupa, saya tidak bisa jadi mahasiswanya. Saya hanya bisa melihat saja orang ada ikut kuliah itu, dan minat saya itu tidak tersalurkan di situ. Nah, jadi saya setuju dengan yang dikatakan Adnan tadi. Apalagi kalau bidang lain di luar pendidikan bahasa Inggris yang ingin kita kuasai atau pelajari ini ada di kampus-kampus yang selama ini kita anggap hebat ya, bahkan mungkin ya kita menganggapnya lebih hebat dari UNM, misalnya UI, misalnya ada UGM atau apa gitu kan, ITB ya. Artinya dianggap, bukan berarti mereka lebih hebat dari kita, bukan ya. Mungkin ada masyarakat yang menganggap kampus-kampus di luar sana itu yang lebih baik dari kita. Nah, kalau Anda setuju dengan itu, ya mungkin ini kesempatan luar biasa untuk mewujudkan itu. Kapan lagi dapat kesempatan kita kuliah di
kampus-kampus yang dipersepsikan sebagai kampus-kampus yang luar biasa untuk ukuran Indonesia itu ya. Ya, mungkin ada mahasiswa lain yang punya sesuatu yang mau disampaikan terkait pertanyaan saya tadi. Ada Aldi di sini. Siapa lagi nih? Saya, Sir. Siapa? Aldi. Ada Aldi. Aldi mau sampaikan sesuatu? Kira-kira menurut Aldi, ini kuliah di luar prodi kita ini sama seperti yang Adnan bilang tadi atau gimana? Atau ada pendapat lain? Kalau menurut saya, Sir, itu sebuah kesempatan yang bagus karena kita bisa rasakan suasana belajar di luar prodi kita, Sir. Masuk kok. Iya. Kayak suasana baru gitu. Betul ya. Mungkin itu saja, Sir. Ya, saya setuju ya. Jadi itu memperkuat apa yang dikatakan Adnan tadi. Apalagi kan dalam masa pandemi ini, perkuliahan di prodi lain di luar prodi kita itu dilaksanakan secara online. Jadi kita tidak perlu berada di sana secara fisik. Jadi kita bisa ambil mata kuliah seperti Aldi, setahu saya ingin mengambil mata kuliah di UPI misalnya ya, UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Ya, tidak harus ke Bandung kan, tinggal ikut sesinya saja dalam LMS yang ada di UPI sana ya. Oke, bagaimana dengan yang kedua ini kira-kira? Menurut kalian ini magang selama kuliah. Jadi selama Anda kuliah di sini misalnya 4 tahun lah ya. Kan orang kuliah itu antara 4 tahun sampai 7 tahun lah maksimal. Nah, magang ini kan artinya pengalaman bekerja. Pengalaman bekerja mengerjakan apapun begitu ya. Apapun ya yang menjadi profesi orang pada umumnya. Kira-kira menurut kalian tuh gimana? Ini di luar konteks kuliah ya, artinya kalau tadi itu kuliah, mengambil mata kuliah di prodi lain, di luar prodi kita atau bahkan di luar UNM, yang ini lain ini kegiatan magang atau bekerja selama masa kuliah. Menurut kalian ini gimana? Apakah sama seperti yang dikatakan Adnan tadi, ini juga kesempatan untuk ya semacam aktualisasi diri di luar prodi atau di luar bidang pendidikan bahasa Inggris. Apakah ini sesuatu yang diharapkan begitu? Anda kira-kira punya aspirasi ya, punya keinginan agar dapat diberikan kesempatan bekerja selama kuliah atau dapat diberikan kesempatan pengalaman bekerja selama kuliah. Mungkin bukan bekerja dan digaji ya, bukan harus begitu pengertian. Di sini pengalaman kerja sebenarnya. Mungkin tidak digaji, tapi Anda memperoleh keterampilannya atau kompetensinya. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Ya mungkin tidak ada ya. Nah, sekarang kita lihat yang di slide berikut ya. Jadi kalau tidak ada yang ingin menanggapi program magang selama kuliah itu, saya ingin memperlihatkan gambar ini yang entah sudah berapa kali saya memperlihatkan gambar ini kepada mahasiswa ya. Jadi yang ada di layar ini adalah 8 contoh bentuk kegiatan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar. Ya, kita lihat sama-sama ya. Dari yang paling atas itu pertukaran pelajar. Kemudian ada magang atau praktek kerja. Ada juga asistensi mengajar di satuan pendidikan. Bisa juga penelitian atau riset. Ada juga kegiatan proyek kemanusiaan. Selanjutnya ada kegiatan wirausaha. Ada juga studi atau proyek independen.
Dan yang kedelapan, membangun desa sebagai bagian dari kuliah kerja nyata tematik. Ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa selama ini bertanya, Merdeka Belajar itu apa? Ya, kedelapan bentuk kegiatan inilah yang dapat menjawab pertanyaan itu. Hari ini kan kita akan bicara tentang Permata Sakti ya, pertukaran mahasiswa tanah air berbasis teknologi TIK gitu ya. Itu juga merupakan implementasi dari pertukaran pelajar. Begitu juga dengan kuliah di luar prodi ya, kuliah di luar prodi dalam lingkup UNM atau kuliah di luar UNM tapi di luar program Permata Sakti. Itu juga masuk dalam kategori pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini bisa dilakukan secara lokal, jadi antar kampus di Makassar atau di Sulawesi Selatan, bisa secara regional, mungkin antara kita dengan mahasiswa atau antara mahasiswa kita di sini mengikuti program misalnya di Universitas Negeri Manado misalnya, atau di Universitas Cendrawasih, ya itu secara regional di wilayah Indonesia bagian timur. Bisa juga secara nasional dan bahkan bisa secara internasional. Ya, ini khusus untuk perkuliahannya gitu ya, perkuliahannya. Jadi mahasiswa yang ingin kuliah di prodi lain atau perguruan tinggi lain akan melakukan ini sebagai implementasi dari program pertukaran pelajar dalam Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini. Yang bagaimana dengan yang lain ya? Yang lain itu kan di sini misalnya ada magang atau praktik kerja. Ini tentunya hanya bisa dilaksanakan di biasa disingkat DUDI ya, dunia usaha dan dunia industri. Ini berarti mahasiswa harus melakukannya di perusahaan atau di kantor atau di instansi pemerintah dan lain-lain. Selanjutnya, maksudnya masih masuk dalam konteks DUDI tadi ya, dunia usaha, dunia industri. Selanjutnya asistensi mengajar di satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud sini adalah sekolah atau madrasah. Ya. Apa itu asistensi mengajar? Ya, jadi mahasiswa masuk ke satuan pendidikan itu untuk menjadi asisten bagi guru yang utama di sekolah itu. Tentunya untuk memperoleh pengalaman secara langsung menjadi calon guru. Mahasiswa juga bisa melakukan kegiatan penelitian atau riset. Riset ini bisa dilaksanakan secara mandiri, bisa juga secara sebagai bagian dari kelompok penelitian. Nah, kelompok penelitian ini bisa mahasiswa yang lain dari perguruan tinggi yang lain, bisa juga dosen. Jadi penelitian dosen, mahasiswa membantu di situ sebagai misalnya research assistant, ya, atau fungsi-fungsi lain yang ada dalam personalia penelitian. Ya. Mungkin Anda mengolah data, Anda menginput data, atau Anda membantu pengumpulan data, dan sebagainya. Selanjutnya, proyek kemanusiaan. Ya, ini dari namanya kita tahu bahwa ini tentunya program yang ditujukan untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan bantuan. Ya. Misalnya yang ada dalam suasana bencana alam, atau keterpurukan ekonomi misalnya karena pandemi. Ini bisa menjadi proyek kemanusiaan bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan Merdeka Belajar di luar kampus dalam bentuk kegiatan non-kuliah. Ya. Selanjutnya ada kegiatan wirausaha. Nah, ini saya yakin banyak mahasiswa yang sudah melakukannya ya, dalam berbagai bentuk kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh mahasiswa secara pribadi mungkin, atau sebagai bagian dari bisnis atau usaha keluarga mungkin ya. Nah, ini bisa diformalkan
dan menjadi bagian dari kegiatan Merdeka Belajar non-kuliah. Selanjutnya ada proyek studi atau proyek independen. Ini bentuknya bisa apa saja ini sebenarnya ya. Jadi tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sudah disebutkan yang tadi. Bisa kegiatan yang ya misalnya jurnalisme ya, kalau kita orang bahasa kan biasanya ada keterkaitan dengan bidang-bidang seperti jurnalisme dan penerjemahan ya, penerjemahan buku misalnya, atau penerjemahan karya-karya sastra dan sebagainya. Dan yang terakhir yang ada dalam kegiatan Merdeka Belajar ini adalah membangun desa. Nah ini tujuannya memang desa ya, bukan di tempat lain, tapi memang harus menyasar desa dalam bentuk kuliah kerja nyata tematik. Ini tentunya menjadi bagian dari program KKN bagi mahasiswa yang ada di semester 7 lah ya, semester 7 melaksanakan program Merdeka Belajar ini sebagai bagian dari kuliah kerja nyata tematik, dan lokasinya harus di desa. Ya. Ya, jadi itulah ya 8 bentuk kegiatan pembelajaran dalam Merdeka Belajar. Mungkin saya skip saja ini beberapa slide saya, tapi saya kembali kepada poin yang saya kemukakan di awal tadi, yaitu tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi hak belajar 3 semester di luar program studi ini adalah itu tadi, yang tadi. Jadi hak belajar Anda yang 3 semester bisa dilaksanakan di luar program studi atau di luar perguruan tinggi. Dan bentuknya ini ya. Salah satu dari 8 kegiatan ini, bisa juga kombinasi dari 8 ini. Kombinasi dari 2, misalnya 2 di antaranya. Misalnya Anda melakukan asistensi mengajar sekaligus melaksanakan penelitian, itu bisa ya. Atau Anda melaksanakan kuliah kerja nyata tematik sekaligus proyek kemanusiaan ya. Nah, itu adalah implementasi dari hak belajar 3 semester di luar program studi. Dan tentunya ini termasuk program Permata Sakti yang akan diuraikan oleh Pak Yasir sebentar. Nah, bagaimana dengan kita di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris? Ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya dalam kuliah umum pada awal pada minggu kedua Agustus ya. Jadi di UNM kita diminta oleh lembaga untuk mengadopsi salah satu dari 3 ini, salah satu dari 3 pola ini. Dan kita memilih pola kedua ya, pola kedua, yaitu 6 semester dalam program studi. Jadi Anda menghabiskan 6 semester di program studi pendidikan bahasa Inggris, kemudian 1 semester di luar program studi di UNM, dan 1 semester lagi di luar institusi UNM. Itu yang kita adopsi ya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, bagaimana realisasinya? Ya seperti ini ya. Jadi ini adalah daftar yang saya susun untuk menggambarkan bagaimana pola yang kedua itu diimplementasikan menurut semester kalian masing-masing ya. Jadi kita tahu bersama bahwa untuk lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan memperoleh gelar sarjana pendidikan, Anda kuliah selama 8 semester. Ya. 7 sampai 8 semester lah ya. Dan total SKS yang Anda habiskan itu adalah 147. Dengan pembagian sebagai berikut ya. Di semester 1 ada 20 SKS, di semester 2 ada 20 SKS. Ya, ini yang biasa disebut sebagai paket ya, paket yang tidak boleh berubah. Jadi Anda harus lulus atau mengambil dan lulus 20 SKS di semester 1 dan 20 SKS di semester 2. Itu Anda laksanakan di Prodi. Kemudian semester 3 dan 4 itu masing-masing 24 SKS
Anda laksanakan di prodi. Jadi Anda belum kemana-mana di sini ya. Jadi dari semester 1 sampai 4, Anda masih kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris. Yang Anda ambil di pendidikan bahasa Inggris ini adalah apa yang kita sebut sebagai mata-mata kuliah keprodian. Mata-mata kuliah keprodian itu yang kita anggap sebagai mata-mata kuliah yang akan membentuk keahlian Anda nanti sebagai calon guru. Begitu ya. Nah, kemudian nanti di semester 5 Anda diberi kesempatan untuk melakukan untuk tetap belajar mata-mata kuliah keprodian dan sekaligus belajar mata-mata kuliah lain sebagai penunjang. Gitu ya. Jadi bisa di luar prodi, bisa di luar UNM. Itu di semester 5. Kemudian di semester 6 senilai 24 SKS, jadi yang tadi 24 SKS yang semester 5, di semester 6 Anda bisa belajar di perguruan tinggi lain. Ya. Dan ini tentu sifatnya penunjang ya. Tapi kalau Anda juga ingin tetap yang bersifat keprodian, bisa juga ya. Bisa jadi misalnya Anda ambil mata kuliah keprodian tapi bukan di UNM, Anda ambil di UPI misalnya. Atau di universitas lain yang sama seperti UNM, yaitu Universitas LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, yang mencetak calon guru. Gitu ya. Dan di semester 7, kegiatan non-kuliah ya, kegiatan non-kuliah di luar UNM, itu yang tadi saya sebut salah satu dari 8 itu bisa Anda laksanakan di semester 7. Nah, semester 8 Anda kembali ke prodi untuk menulis skripsi, menyelesaikan skripsi agar dapat lulus sebagai malam lagi. Oke, saya matikan dulu yang ribut tadi ya. Anda kembali ke semester ke program studi pendidikan bahasa Inggris untuk menyelesaikan skripsi agar dapat lulus sebagai sarjana pendidikan. Jadi seperti inilah kira-kira komposisi aktivitas akademik Anda selama di prodi pendidikan bahasa Inggris jika Anda tertarik untuk melaksanakan hak belajar selama maksimal 3 semester itu di luar prodi atau bahkan di luar UNM. Jadi hak itu Anda bisa laksanakan mulai semester 5 ya, lalu dilanjutkan di semester 6 dan dilanjutkan juga di semester 7. Kalau Anda hanya ingin melakukannya di semester 6 dan 7 boleh ya. Jadi kalau di semester 5 itu mungkin Anda bisa ambil di perguruan tinggi lain atau di prodi lain, tapi jumlahnya masih minimal gitu ya, minimal. Minimal 2 SKS. Nah, inilah yang saya harapkan dari mahasiswa semester 5 tahun ini, yaitu membelanjakan 2 SKS di luar prodinya. Dan kalau bisa diusahakan sedapat mungkin masih di dalam lingkup UNM gitu ya. Sementara nanti di semester 6 itu bisa full di luar prodi atau di perguruan tinggi lain. Jadi misalnya 24 SKS itu silakan habiskan di tempat lain. Gitu ya. Selanjutnya kalau Anda berminat untuk melakukan kegiatan non kuliah di luar UNM, itu bisa melakukan salah satu dari kegiatan-kegiatan yang tadi, yang 8 tadi. Tapi dengan catatan pada semester 8 Anda kembali ke prodi untuk menyelesaikan studi, menulis skripsi dan lulus sebagai sarjana pendidikan. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah yang sering ditanyakan ke saya dalam beberapa jam terakhir ini adalah apakah SKS yang kita belanjakan di luar prodi itu sudah dianggap selesai begitu ya. Jadi kalau kita misalnya 2 SKS kita ambil di UPI misalnya, apakah kita masih berhutang 2 SKS di prodi pendidikan bahasa Inggris? Jawabannya tidak gitu ya. Jawabannya tidak. Karena apa? Karena
hak belajar Anda yang dua SKS di prodi kita itu sudah Anda laksanakan di prodi lain atau di perguruan tinggi lain. Jadi misalnya ya, ini pertanyaan mahasiswa semester 5. Tadi malam banyak yang bertanya tentang itu. Katanya begini, bagaimana kalau 2 SKS yang untuk mata kuliah pilihan itu saya tidak ambil di prodi pendidikan bahasa Inggris, tapi saya gunakan untuk belajar di psikologi misalnya. Dan apakah kalau saya sudah lulus di sana, mempelajari 1 mata kuliah di psikologi, apakah saya masih berhutang 2 SKS di prodi pendidikan bahasa Inggris? Tentu saja tidak ya, karena seperti yang saya katakan tadi, hak belajar 2 semester itu sudah Anda laksanakan di sana, di psikologi. Ya, jadi itu yang minimal 2 SKS. Tentunya Anda bisa mengambil lebih dari 2 SKS kalau Anda mau. Ya. Dalam program Permata Sakti, setahu saya, mahasiswa bisa mengambil lebih dari 2 SKS kan? Ya. Bisa untuk 3 atau 4 mata kuliah barangkali. Pertanyaannya sama mungkin dari mahasiswa, apakah kalau saya sudah mengambil atau membelanjakan SKS itu di perguruan tinggi lain, di UNY, di UNES atau UNESA, atau di UNG Gorontalo, Unima di Manado, Unimed di Medan, dan sebagainya, apakah saya masih harus mengambil lagi SKS itu yang sudah saya tinggalkan itu di pendidikan bahasa Inggris di sini? Jawabannya tidak ya, karena Anda sudah melaksanakan hak belajar maksimal 3 semester itu di luar sana, dan itu sudah dianggap selesai. Bagaimana nantinya dalam transkrip itu saya belum tahu, karena itu sifatnya teknis. Ada yang bertanya seperti itu, bagaimana nanti Pak di transkrip? Saya bilang, saya belum tahu ya. Yang pasti dalam transkrip Anda nanti akan muncul daftar mata kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris yang sudah Anda lulusi, dan saya membayangkan akan ada mungkin daftar terpisah berisi mata-mata kuliah yang Anda selesaikan di prodi lain atau di perguruan tinggi lain. Sehingga nanti pada akhirnya akan klop itu jumlah 147. Jadi 147 SKS yang Anda selesaikan untuk bisa memperoleh gelar sarjana pendidikan itu, nanti bagi yang mengikuti program Merdeka Belajar atau hak belajar 3 semester di luar, itu adalah hasil penjumlahan dari semua SKS di prodi pendidikan bahasa Inggris UNM dan di prodi-prodi lain di luar sana yang Anda ambil mata kuliahnya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan, sekian banyak pertanyaan yang masuk ke saya, terutama sejak tadi malam ya. Jadi barangkali ini sebagai pengantar saja dulu, saya berhenti di sini dulu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan. Jika ada yang mungkin masih kurang jelas. Di sini juga ada Bapak Ibu dosen ya. Ada saya lihat Ibu Mulyati, ada Pak Ahmad Talib, Pak Munir, ya. Beliau-beliau hadir di sini bukan hanya sebagai dosen prodi, tapi juga sebagai dosen penasihat akademik. Gitu. Peran mereka akan sangat penting karena bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan hak belajar 3 semester di prodi atau perguruan tinggi lain, atau bahkan melaksanakan kegiatan magang, dan salah satu bentuk kegiatan yang saya jelaskan tadi, itu pasti Anda harus berkonsultasi dengan PA. Ya, Anda akan meminta pertimbangan dosen PA tentang mata kuliah apa yang bisa diambil di luar prodi atau di perguruan tinggi lain, atau kegiatan apa yang memenuhi syarat Merdeka Belajar dan bisa Anda laksanakan. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Yasir. Pak Yasir orang sibuk ini, jadi kita berikan kesempatan beliau barangkali untuk
menyampaikan pemaparannya mengenai Permata Sakti. Silakan Pak Yasir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Iya, jadi terima kasih paling atas kesempatan ininya. Ini Permata Sakti ini lagi hangat-hangatnya sekarang karena melalui pendaftaran dan terakhir hari ini, dan juga akan berlangsung selama 1 semester. Ya, jadi sebelumnya saya hendak menceritakan dulu dari awal sejarah sampai bisa terjadi yang namanya Permata Sakti ya. Jadi pada awalnya pertukaran permata ini namanya dulu hanya permata, tidak ada saktinya. Ya. Dulu awal-awalnya mungkin paling juga masih ingat Ya. itu hanya 3 yang untuk khusus oleh LPTK itu hanya 3 saja ya. LPTK dilibatkan pada batch pertama gelombang permata itu pertukaran mahasiswa tanah air. Itu hanya UNN, Unimed, sama UNY. Ya. Jadi tujuan utama sebenarnya dari Permata ini adalah sebenarnya utamanya adalah memperkenalkan budaya kepada mahasiswa-mahasiswa kita, bahwa mereka ini harus saling mengenal sesama anak bangsa Indonesia. Ya. Jadi makanya dulu yang Universitas LPTK di Jawa tidak diperkenankan mengambil mata kuliah yang ada di Universitas Jawa. Dia harus keluar dari Jawa. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi inti utamanya adalah memperkenalkan budaya bangsa Indonesia. Ya. Itu awalnya Permata, pertukaran mahasiswa tanah air. Tapi seiring dengan perjalanannya waktu, sejak tahun lalu barangkali, ini ada yang namanya Permata Sakti. Kalau dulu mahasiswa Permata ini betul-betul dipertukarkan. Jadi contoh kasus misalnya mahasiswa UNM kami kirim ke Unimed dan Jogja ke UNY, begitu juga UNM nanti akan menerima mahasiswa dari Unimed sama UNY. Jadi diberangkatkan secara fisik ya, artinya kami berikan tiket dan segala macam. Itu full 1 semester di universitas tujuan. Nah, tahun lalu Belmawa ini mulai memperkenalkan yang namanya Permata Sakti. Atau Sakti ini singkatan daripada sistem alih kredit dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi kalau dulu awalnya Permata ini pertukaran mahasiswa full selama 1 semester, mereka tinggal 1 semester di universitas tujuan, di kota universitas tujuan. Kalau Permata Sakti ini yang tahun lalu itu hanya 3 bulan. Jadi hanya setengah semester di universitas tujuannya. Setelah mid, dia harus kembali ke universitas asalnya dan melaksanakan daring dari universitas asalnya. Ya. Jadi dia ngambil mata kuliah, contohnya mengambil mata kuliah di UNM, dia datang di UNM selama setengah semester. Selama setengah semester itu mengikuti perkuliahan di UNM. Setelah mid, dia harus kembali ke universitas asalnya dan melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan daring dari universitas asalnya. Jadi itu dulu. Ya, jadi ada yang full, ada yang tahun lalu itu setengah semester. Nah, yang sekarang yang Permata Sakti 2020 karena adanya pandemi COVID-19 ini, Belmawa mengambil kebijakan bahwa full daring. Jadi full daring ini artinya semua perkuliahan itu dilaksanakan dengan menggunakan metode daring atau metode online. Nah, sistemnya kalau dulu LPTK dengan universitas non LPTK itu dipisah. Jadi Permata itu dulu ada 2, ada yang non LPTK dan ada yang LPTK. Tapi pada tahun ini itu semuanya digabung menjadi 1. Jadi Permata Sakti 2020. Jadi sistemnya tiap-tiap universitas itu mengirimkan 7 mata kuliah unggulan. Jadi setiap perguruan tinggi negeri di Indonesia itu mengirimkan 7 mata kuliah unggulan yang nanti didaftarkan semua dalam satu daftar, dan semua mahasiswa yang ikut dalam program Permata bisa mengambil mata kuliah tersebut. Ya, jadi dengan minimal 6 SKS dan 20 SKS. Jadi minimal 6 SKS dan maksimal 20 SKS. Jadi bisa saja nanti kalau ada dari prodi bahasa Inggris yang ikut di program Permata Sakti 2020 ini bisa mengambil mata kuliah yang ada misalnya di UGM, bisa mengambil mata kuliah yang ada di USU yang bukan non LPTK ya. Sepanjang itu bisa diakui atau disetarakan di prodinya. Jadi kembali lagi tergantung di prodinya, ya. Jadi sekali lagi bahwa Permata Sakti tahun 2020 ini full daring,
ya. Dan itu dibiayai sama pemerintah. Ya, saya pikir itu saja paling untuk sementara. Mungkin ada pertanyaan nanti. Baik. Silakan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bertanya kepada Pak Yasir. Mungkin pertanyaan yang selama ini belum terjawab atau belum tuntas saya jawab melalui WhatsApp, bisa ditanyakan langsung kepada Pak Yasir. Pak Yasir, selama ini pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan, diajukan oleh mahasiswa ke Pak Yasir? Rata-rata kebanyakan ini yang menanyakan SKS, Pak Ling, karena kan dari sejak dulu setelah SKS-nya rata-rata, karena kan mereka kuliah, mereka takutnya nanti pas saat pulang itu yang seperti yang dibilang Pak Ling tadi, Pak Hairil tadi, itu dikemanakan kalau sudah pulang, apakah diakui atau disetarakan atau di tempatnya di transkrip nilai itu di mana, ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke prodi. Permati titik akhirnya itu kan di prodi. Jadi kebijakan sebenarnya ada di prodi. Tapi kalau dalam desain kegiatan Permata Sakti sendiri, yang diharapkan tuh apa? Diharapkan kepada prodi apa? Mengakui SKS itu kan? Iya, mengakui SKS yang diambil di mata kuliah di universitas tujuannya. Jadi ya, makanya kan, biasanya sebelum berangkat mahasiswa ini kami suruh konsultasi ke prodinya dulu. Ya, ya. Jadi kan saya kira itu adalah esensi dari kepanjangan kata sakti tadi ya. Kan itu artinya sistem alih kredit berbasis teknologi informasi kan? Teknologi informasi. Ya. Ada sistem alih kredit, berarti kredit yang sudah katakanlah sudah dibelanjakan di sana, di luar UNM, itu dialihkan begitu kan, diakui gitu, dimasukkan dalam sistem kita. Jadi si mahasiswa tidak ada hutang lagi gitu kan. Iya. Artinya kalau kita lihat namanya. Iya, cuma memang kadang misalnya contoh kasus misalnya di UNM mata kuliahnya misalnya bahasa Inggris A misalnya dia 3 kredit. Terus di tempat lain ada dengan mata kuliah yang sama tetapi SKS-nya beda. Ya. Nah, kasihan misalnya dia dia ngambil di UNM misalnya mata kuliah bahasa Inggris A 2 SKS, tetapi di tempat lain bahasa Inggris A itu misalnya 3 SKS. Nah, kalau masuk ke UNM itu dianggap 3 SKS atau 2 SKS. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang banyak muncul. Ya. Ini juga pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab sendiri ya. Karena walaupun ditanyakan ke saya, sulit saya jawab sendiri itu karena itu kan menyangkut kebijakan institusi. Dia juga berkaitan dengan SIA kita kan, Sistem Informasi Akademik. Iya, itu yang maksud paling. Bagaimana SKS dari luar itu apakah dikonversi menjadi 2, misalnya kalau di sini hanya 2, apakah dia jadi 2 atau tetap diakui jadi 3? Dengan risiko pada akhir bisa bertambah kan jumlah total SKS itu yang mungkin 147 bisa jadi 148 misalnya atau atau lebih dari itu. Mungkin harus ada mungkin harus konversi Pak Yasir ya, harus konversi. Jadi kalau di sana 3 di sini 2 ya harus dijadikan 2 lah kan. Iya, harus dijadikan 2. Karena di sistem informasi kita tidak mungkin diterima jadi 3 paling. Karena kalau diterima jadi 3 berarti bertambah nanti SKS yang diambil pada saat semester itu. Tapi mata kuliahnya kan diakui. Mata kuliahnya diakui. Hanya mata kuliahnya diakui. Mata kuliahnya diakui. Ya, cuma ada penyesuaian Ada penyesuaian. Dan Permata Sakti ini benar yang saya bilang tadi Pak Yasir ya, bahwa ini bisa dianggap sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Ya? Bisa paling bisa. Ya. Walaupun mungkin sudah ada ini semester 5 kayaknya ikut ya Pak Yasir ya. Iya. Harus semester 5, tidak boleh semester 3 ya. Tidak boleh. Yang persyaratannya itu semester 5 dengan 7 karena mungkin di situ banyak sudah mata kuliah pilihan barangkali Pak. Betul. Karena di semester 5 pada saat menyelesaikan semester 4 mahasiswa itu sudah mengumpulkan 88 SKS. Iya. Ya kan? 20 di semester 1, 20 di semester 2, 24 di semester 3, 24 di semester 4. Total 88. Jadi sudah boleh dikatakan memenuhi syarat untuk mengambil mata kuliah di luar prodi ini.
Iya. Bahkan yang tahun lalu itu paling kebetulan dia ambil KKN di UNM, tapi dia ikut Permata. Akhirnya dia KKN itu dilaksanakan di universitas tujuannya. KKN itu bukan dilaksanakan di Makassar, tetapi KKN dilaksanakan di universitas tujuan yang ada di program Permata. Karena itu dia berangkat ke tempat tujuan. Sebelum kan itu hari Malang. Masih Permata dulu ya? Iya, yang Permata dulu, yang belum Permata Sakti. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang tinggal skripsi, ada yang dulu dari Malang ada yang tinggal skripsi, dia datang ke UNM, dia hanya kerjanya di UNM itu tidak kuliah, tetapi dia hanya melaksanakan konsultasi dengan dosen pembimbingnya yang ada di UNM untuk menulis skripsinya. Oh, jadi dia menulis skripsi di Makassar? Dia menulis skripsi di Makassar. Oke. Jadi pembimbingnya ada yang di Makassar, ada yang di universitas asalnya dia. Oh begitu ya, sampai tesis bisa ya? Bukan hanya kuliah? Iya, sampai skripsi. Iya. Ya, luar biasa ini. Iya. Cuma hanya karena kendala kalau Permata Sakti ini, yang mahasiswa KKN tidak kami perkenalkan, karena tidak mungkin KKN secara online, tidak mungkin juga skripsi pembimbingan secara online. Jadi yang hanya ditawarkan mata kuliah. Hanya perkuliahan ya? Perkuliahan, iya. Baik, terima kasih Pak Yasser. Ya, sama-sama paling. Pemaparannya. Sekali lagi mungkin ada yang mau bertanya? Mahasiswa? Yang dulu Permata itu malah bahkan dari bahasa Inggris. Bahasa Inggris selalu aktif ikut Permata. Betul. Ya, mungkin tidak ada yang ingin bertanya karena sudah jelas. Oke, siap. Yeah. Sebelum saya tutup ini, izinkan saya masuk kembali ke ke PowerPoint saya. Saya ingin memperlihatkan yang mana tadi? Ya, yang ini. Jadi saya mau mengulangi apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya dalam kuliah umum di bulan Agustus. Ini hasil survei yang saya lakukan untuk menjaring pendapat mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris mengenai apakah mereka tertarik dengan program Merdeka Belajar, dan ini hasilnya. Ya, sebagian besar menjawab mungkin tertarik, dan cukup besar yang menjawab iya tertarik, dan minoritas yang mengatakan tidak tertarik. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa mahasiswa kita kalau berdasarkan survei ini sebenarnya sangat tertarik untuk mengikuti Merdeka Belajar. Dan sebagai untuk melaksanakan Merdeka Belajar di program studi pendidikan bahasa Inggris, kami sudah melakukan revisi kurikulum ya, dan itu sudah selesai. Daftarnya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya dalam kuliah umum. Ini saya perlihatkan lagi. Mulai dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, dan semester 8. Jadi Anda bisa lihat di sini mata kuliah dari kurikulum 2015 disandingkan dengan mata kuliah dari kurikulum tahun 2020 sebagai hasil dari revisi tersebut. Jadi mahasiswa angkatan 2017, 2018, dan 2019 itu masih menggunakan kurikulum tahun 2015 ya, yang warna hijau di sebelah kiri ya. Sedangkan mahasiswa angkatan baru yang sedang dalam proses penerimaan saat ini, termasuk yang lulus jalur mandiri kemarin, itu akan melaksanakan kurikulum tahun 2020 yang warna ungu di sebelah kanan ya. Nah, kita kesampingkan dulu itu mahasiswa angkatan tahun 2020. Saya ingin berbicara secara khusus pada mahasiswa yang melaksanakan kurikulum tahun 2015, yaitu angkatan 2017, 2018, dan 2019. Tapi secara khusus, saya ingin menyampaikan hal ini kepada mahasiswa angkatan 2018. Ya.
Karena mereka sekarang ada di semester 5. Angkatan 2018 saat ini ada di semester 5. Coba dilihat di sini ya, di layar. Untuk kurikulum 2015 semester 5, mahasiswa angkatan 2018 punya tugas menuntaskan 24 SKS. Dan ini dibagi dua ya, dibagi dua walaupun tidak sama besar, dibagi dua antara mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Jadi yang mata kuliah wajib itu ada 22 SKS dan mata kuliah pilihan ada 2 SKS. Mahasiswa bisa memilih salah satu dari 4 mata kuliah pilihan yang ada di sini ya, yang diberi yang warnanya lebih gelap itu di bawah ya. Ada Translation Critic, English for Bank and Finance, IMALT, dan Web Based Material Design in ELT. Jadi masing-masing ini 2 SKS, silakan memilih salah satunya. Namun karena ini mata kuliah paket, kalau Anda mengambil Translation Critic misalnya di semester ini, Anda harus mengambil juga mata kuliah pilihan berbau translation di semester berikutnya. Tidak boleh mengambil mata kuliah yang lain. Itu yang saya tahu ya. Nah, sekarang terkait dengan apa yang saya sampaikan dalam grup WhatsApp para ketua kelas semua angkatan tadi malam, terutama angkatan 2018, itu sebenarnya penegasan dari poin yang sudah saya sampaikan berkali-kali sebelumnya. Yang saya mohon kerjasama dari mahasiswa angkatan tahun 2018 untuk membelanjakan 2 SKS itu di luar prodi, agar terlihat ada dukungan dari kita semua di sini untuk mensukseskan program Merdeka Belajar 2 ini. Ya. Permintaan saya tidak muluk-muluk, saya hanya minta 2 SKS yang kalian ingin belanjakan di mata kuliah pilihan misalnya, itu Anda belanjakan di prodi lain. Anda laksanakan di prodi lain, apakah di psikologi, apakah di seni, di bahasa Indonesia, atau di tempat lain yang menjadi pilot project dari Merdeka Belajar di UNM. Untuk program Fakultas Bahasa dan Sastra, ada 2 prodi, yaitu prodi pendidikan, prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, ya, dan prodi pendidikan Bahasa Inggris. Jadi tujuan adik-adik sekalian untuk mengambil 2 SKS di luar prodi itu paling dekat adalah Bahasa dan Sastra Indonesia, karena ada di fakultas kita. Kalau Anda mau melangkah lebih jauh sedikit, Anda bisa ke Fakultas Seni dan Desain. Saya yakin ada mata kuliah yang relevan di sana. Anda bisa ke Fakultas Psikologi, karena psikologi juga kita perlukan dalam dunia kependidikan. Anda bisa mengambil mata kuliah yang relevan di sana. Atau di fakultas-fakultas lain, asalkan mata kuliah yang Anda ambil itu relevan dengan keterampilan Anda sebagai calon guru bahasa Inggris. Sebenarnya Merdeka Belajar itu membebaskan, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah apapun boleh, gitu ya. Bahkan mau belajar ambil mata kuliah di prodinya Pak Yasir di Fakultas Teknik itu bisa, secara prinsip bisa. Namun ada baiknya mata kuliah yang diambil itu benar-benar menunjang kemampuan Anda sebagai calon guru bahasa Inggris. Ya. Pernah juga saya sampaikan bahwa ada bidang studi yang tertutup bagi program Merdeka Belajar, yaitu bidang medis. Ya. Bidang medis itu seperti kedokteran, keperawatan, itu tidak bisa kita jangkau. Kita tidak bisa mengambil mata kuliah di sana. Dan mereka juga sebaliknya tidak bisa mengambil mata kuliah di kita. Tapi, kalau Anda dari pendidikan bahasa Inggris, pilihannya cukup banyak. Cuma saran saya, kalau Anda ingin membantu kami mensukseskan program ini, minta tolong ambilnya jangan yang aneh-aneh misalnya gitu ya. Yang mungkin tidak akan mendukung keterampilan Anda sebagai calon guru bahasa Inggris. Jadi simpel sekali sebenarnya ini. Anda hanya belanjakan 2 SKS mata kuliah pilihan misalnya di prodi lain dalam lingkup UNM. Dan saya jamin bahwa Anda tidak akan dituntut untuk menyelesaikan 2 SKS yang tidak Anda laksanakan di sini. Itu bukan hutang Anda.
Jadi Anda tidak berhutang apapun pada kami kalau Anda membelanjakan 2 SKS itu di luar, karena sudah dianggap 2 SKS itu sudah selesai, sudah terpenuhi, begitu. Karena itu yang selalu ditanyakan, apakah kami masih harus kembali dan menyelesaikan 2 SKS yang tidak kami laksanakan? Tidak ya, jawabannya tidak, karena Anda sudah melaksanakannya di prodi lain dan itu sudah selesai. Saya kira itu inti dari hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Masih banyak hal lain yang kita perlu bicarakan, tapi waktu yang membatasi, sehingga mungkin ini sudah sekitar 1 jam kita ada dalam forum ini. Kita sudah mendekati akhir dari kegiatan ini, karena saya juga ada kegiatan lain, ada rapat siang ini. Silakan kalau ada di antara mahasiswa yang ingin bertanya, atau mungkin Bapak Ibu dosen yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Kalau ada mahasiswa semester 3 di sini ya, saya lihat ada beberapa mahasiswa semester 3, mungkin apa yang kita bicarakan sehari ini belum terlalu relevan buat Anda, karena Anda masih punya 2 semester untuk tiba pada titik di mana Anda bisa memilih untuk mengambil mata kuliah di luar atau tidak. Ya. Namun saya kira apa yang kita sampaikan di sini adalah informasi yang berharga buat Anda, jadi bisa disimpan untuk, ya, you can keep this for later, gitu ya. Sedangkan mahasiswa angkatan 2017, ini teman-temannya Adnan dan lain-lain ya, saya pernah mencoba mengusahakan agar kegiatan KKN atau PPL KKN terpadu yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 7 tahun ini menjadi bagian dari Merdeka Belajar, tapi tampaknya itu tidak memungkinkan, begitu ya. Tidak memungkinkan, jadi mohon maaf mahasiswa semester 7 belum bisa berpartisipasi dalam Merdeka Belajar. Yang bisa maksimal melaksanakannya ini adalah mahasiswa yang ada di semester 5 saat ini. Angkatannya Aldi barangkali ya, Aldi dan beberapa mahasiswa yang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cek dulu ini. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Mulyati ya. Dr. Andi Mulyati. Tabe, berapa batas maksimal dan minimal SKS yang dapat diambil di prodi lain? Jadi Ibu menjawab pertanyaan Ibu, minimal itu 2 SKS, maksimal itu 20 SKS. Yang saya tahu seperti itu. Jadi minimal 2, maksimal 20. Itu artinya kalau maksimal 20, kalau si mahasiswa mengambil punya hak 24 SKS, itu berarti 4 SKS masih dia harus laksanakan di prodinya. Begitu. Khusus untuk semester 6 dan 7 terutama ya. Terutama semester 6 dan 7. Kalau semester 5 barangkali sebaiknya, kalau saran saya semester 5 cukup 2 SKS sajalah saya kira. Sebagai pengganti mata kuliah pilihan. Nanti kalau mau full ambil 20 SKS, itu bisa dilaksanakan di semester 6. Untuk saat ini, saya mohon dengan segala kerendahan hati, kerjasama dari para mahasiswa sekalian, untuk mensukseskan kegiatan ini, dan mohon mengambil 2 SKS di prodi lain dalam lingkup UNM, at least di bahasa Indonesia. Ya, tidak jauh-jauh Anda pergi. Dan perangkat kebijakannya akan dirumuskan siang ini dalam rapat jurusan. Bukan rapat jurusan, tapi rapat pimpinan jurusan. Jadi kami serius akan melaksanakan kegiatan ini, tapi belum bisa saya sampaikan detailnya karena rapat belum dilaksanakan. Nanti setelah ada keputusan rapat, baru saya akan menyampaikan hal ini kepada seluruh mahasiswa. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Mulyati. Bagus sekali. Jadi ini sudah pukul 11.15, tadi kita mulai pada pukul 10.15, jadi cukup barangkali 1 jam kegiatan ini. Nanti
ini saya rekam, ya. Saya rekam dan dengan izin Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, rekaman sesi Zoom kita hari ini akan saya masukkan atau saya jadikan video dan diupload di channel YouTube Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, masih ada pertanyaan satu nih yang muncul. Ada pertanyaan dari, saya tanggapi dulu barangkali ini ya. Pertanyaan dari Nur Inaya Magfirah. Misalnya kami mahasiswa semester 5 dan mengambil SKS di prodi lain, apakah mata kuliah yang kita ambil itu mata kuliah semester 5 juga atau yang lain, mata kuliah dasar yang lain? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Mohon maaf kalau saya tidak sempat singgung di presentasi saya tadi. Jawabannya Anda bisa mengambil mata kuliah di semester apapun. Gitu ya. Jadi tidak harus mengambil mata kuliah di semester 5. Kalau mata kuliah yang Anda minati itu misalnya ada di semester 1, Anda ambil di semester 1. Kalau ada di semester 3, ini kan ganjil ceritanya. Ada di semester 3, ambil di semester 3. Ada di semester 7, ambil di semester 7. Tapi saya yakin perkuliahan di UNM rata-rata itu hanya aktif dari semester 1 sampai 6 lah barangkali ya. Semester 7 sudah fokus pada PPL KKN. Jadi mata kuliah yang Anda ambil bisa di semester apapun. Semester manapun maksudnya ya. Jadi walaupun Anda semester 5, tapi kalau dasar-dasar yang harus Anda pelajari itu ada di semester 1, ya ambil di semester 1. Dan kita di Prodi akan mengkonversi maksudnya ya, mengalihkan kredit itu ke dalam sistem kita. Demikian jawaban untuk pertanyaan dari Nurina yang Mangfira. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik ini. Habis, Sir. Oh, ada pertanyaan. Silakan dari Ahsan. Iya. Kan, Sir, semester 5 itu bisa juga ikut di program Permata Sakti. Nah, sedangkan minimal SKS untuk di program Permata Sakti itu ada 6 SKS, Sir. Minimal ya? Begitu Pak Yasir ya? Memang harus 6 ya Pak Yasir? Iya, harus 6 SKS, Pak. Minimal 6 SKS, maksimal 20 SKS. Oh, begitu. Ada minimal 6 SKS, maksimal 20 SKS. Iya. Nah, Prof, jadi kan mata kuliah pilihan itu kan cuma 2 SKS, berarti harus ada dari mata kuliah wajib juga dikonversikan ke mata kuliah yang diambil di Permata Sakti. Ya, kalau jawaban saya sekarang, iya silakan, nggak apa-apa. Mata kuliah dengan sangat terpaksa Anda harus meninggalkan mata kuliah wajib yang ada di kurikulum tadi yang saya perlihatkan ya. Dan resikonya bagi kami di Prodi adalah mengakui SKS yang Anda ambil di luar sana. Jadi apa pertanyaannya? Nah, itu, iya, jadi minimal berarti harus dirubah juga beberapa mata kuliah wajib supaya mencukupi 6 SKS. Ya, terpaksa kalau Anda harus minimal ambil 6 SKS seperti penuturan Pak Yasir tadi, ya berarti bukan hanya mata kuliah pilihan yang Anda lepas di sini, Anda juga harus lepas mungkin 2 mata kuliah pilihan, 2 mata kuliah wajib lain yang masing-masing 2 SKS. Sehingga total 6 SKS yang Anda ambil di luar. Tapi supaya Anda tidak rugi, ya sebaiknya ambil mata kuliah yang 2 mata kuliah tadi itu yang masing-masing 2 SKS misalnya. Usahakan ambil yang kira-kira komplementer begitu ya. Jadi Anda tinggalkan di sini, tapi Anda ambil tempat lain mata kuliah yang kira-kira mirip atau relevan gitu. Misalnya ya, Aldi yang mahasiswa di Parepare itu mengambil mata kuliah Forensic Linguistics. Itu kan tidak ada di
Tidak ada mata kuliah forensik linguistik di kita. Ya. Jadi nanti setelah Aldi menyelesaikan program Permata Sakti ini, mata kuliah forensik linguistik itu akan kita konversi ke ke dalam kurikulum kita, dan akan kita carikan kira-kira mana mata kuliah yang transferable istilahnya ya, dengan mata kuliah itu. Walaupun kami tidak memilikinya, tapi at least kami akan mengakui SKS-nya. Jadi kalaupun mata kuliah tidak bisa dikonversi, kreditnya yang kita konversi, kita ambil kreditnya. Karena bagaimanapun kredit yang Anda ambil di luar sana itu melengkapi apa yang kami tidak punya. Jadi kebetulan kami tidak punya forensik linguistics, Anda ambil di sana, ya terima kasih, Anda sudah melengkapi apa yang kurang di sini. Begitu. Jadi kalau kami tidak bisa mengkonversi mata kuliahnya, ya kita akan konversi SKS-nya saja. Saya kira hanya ada cara itu, tidak ada cara lain. Jadi Arsen terjawab pertanyaannya ya? Iya, Sir. Jadi silakan lanjutkan saja dengan urusan dengan Pak Yasir ya, Hasan. Siap, Sir. Oh iya, masih ada, Sir. Berarti kita harus melakukan PRS dulu, Sir. Ya itulah, makanya saya bilang hari ini ada rapat pimpinan jurusan. Saya yakin salah satu kesimpulan dari rapat itu nanti adalah PRS. Itu sebabnya saya membutuhkan keterlibatan pimpinan jurusan, karena kalau saya kerjakan sendiri tidak mungkin. Jadi itu sebabnya saya minta diadakan rapat di tingkat pimpinan jurusan, dan pasti harus ada PRS, supaya mahasiswa bisa melakukan perbaikan rencana studinya secara resmi melalui SIA, dan itu diketahui oleh dosen PA-nya masing-masing. Tapi itu harus keputusan jurusan, ya, bukan keputusan prodi. Oke, Hasan? Iya, Sir. Baik, masih ada satu lagi pertanyaan dari Sukma Ilyas. Semalam saya cek web untuk mereka belajar yang saya bagikan, yang maksudnya yang saya bagikan, yang saya bagikan. Bagaimana cara membatalkan mata kuliah pilihan yang sudah diprogramkan? Sukma, menunggu jawaban saya adalah mohon tunggu keputusan pimpinan jurusan hari ini, karena kemungkinan harus ada PRS dan pembatalan itu hanya bisa dilakukan melalui PRS. Jadi harap menunggu keputusan rapat siang ini. Baik, barangkali cukup. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya kira pertanyaan semua sudah dijawab. Kalau tidak ada lagi ini sudah pukul 11.04, sudah melebihi waktu yang kita tentukan. Ini akan saya akhiri. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menghadiri pertemuan online pada kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang, ya. Jika masih diperlukan, mungkin akan ada pertemuan lanjutan. Namun kita melihat kebutuhannya dan terutama hasil rapat pimpinan jurusan siang ini. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup sesi hari ini. Oh ya, terima kasih yang sangat sorry, saya hampir lupa ini. Terima kasih Pak Yasir ya sudah menyempatkan hadir. Ya, sama-sama paling sama-sama. Saya tunggu dulu, saya foto dulu kan. Foto dulu sebagai dokumentasi di prodi. Foto bagian yang kedua. Ya, selesai. Jadi
inilah akhir dari pertemuan online hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada para mahasiswa, pada Pak dosen, Pak Yasser. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.